Terima kasih Bung Ketua Umum Presidium PPI. Pertanyaan menyangkut atau respon menyangkut dua hal ya yang kami coba catat di sini. Pertama, bagaimana PPI menyoroti kinerja penegakan hukum, kepolisian, kejaksaan, khususnya KPK. Inilah yang menurut kami lembaga-lembaga penegakan hukum, instrumen hukum, struktur hukum yang secara konvensional ada diatur di dalam konstitusi kita, itu kita melihat semakin terpinggir peranannya, khususnya kepolisian dan kejaksaan, akibat lahirnya lembaga-lembaga hukum yang sifatnya instan. Suka atau tidak, lembaga penegakan hukum, kepolisian, kejaksaan, dan instrumen lain secara tradisional itu dapat kita lihat telah memiliki kultur penegakan hukum yang sebenarnya kalau dimaksimalkan pengawasannya akan lebih efektif. Kita melihat apa yang terjadi belakangan ini, rasa-rasanya kita hanya memiliki mesin kekuasaan atas nama dalam tanda petik pemberantasan korupsi. Ini mengalami banyak distorsi dalam prakteknya. Fenomena yang terjadi semakin jauh hukum itu dari keadilan dapat kita lihat, ternyata kontrol yang tidak efektif kepada lembaga-lembaga itu justru melahirkan kekuasaan yang absolut. Yang esensi dari penegakan hukum kita sebenarnya adanya mekanisme kontrol, adanya check and balance system. Jadi kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif sebenarnya secara teoritis tidak hanya berada di ranah kekuasaan negara, tetapi setiap cabang kekuasaan negara termasuk eksekutif, di dalamnya juga ada dalam tanda petik kekuasaan legislatif dan yudikatif, dan termasuk kekuasaan eksekutif dalam pengertian yang lebih mikro. Dalam kaitan itulah maka menurut kami apa yang dilakukan sekarang itu menjadi catatan buat kita. Contohnya ya, bagaimana dalam penegakan hukum di KPK misalnya, ada arahan-arahan tertentu dari prinsip-prinsip penegakan hukum yang profesional. Bagaimana alat bukti direkayasa menjadi sekadar untuk melegitimasi proses pem-BAP-an, berita acara pemeriksaan. Sehingga keadilan yang kita dambakan dengan lahirnya lembaga itu di awal reformasi mengalami pergeseran dan pembelokan ke arah adanya pencitraan, seolah-olah apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut atas nama keadilan, entah untuk siapa, sudah menjadi sebuah keharusan atau sebuah proses yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Kita mencatat bahwa Lord Acton pernah mengatakan power stands to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan hukum yang begitu besar di tangan siapapun tanpa ada pengawasan, ini akan mereduksi hakikat hukum khususnya dalam menegakkan keadilan itu sendiri. Ini yang terjadi. Oleh sebab itulah menurut kami kepolisian dan kejaksaan ini sebagai lembaga hukum yang secara konvensional telah diatur harus lebih dimaksimalkan peranannya. Sistemnya diatur, pengawasannya dijalankan, sehingga dia tidak terpinggirkan oleh peranan lembaga-lembaga yang lahir kemudian akibat tuntutan instan dari sebuah proses yang namanya reformasi. Kita berhasil membuat sebuah perencanaan tapi tidak membuat ukuran-ukuran yang jelas khususnya pengawasan. Kita melihat lembaga-lembaga tersebut justru alergi dengan yang namanya pengawasan. Tidak ada tempat bagi publik untuk menilai seberapa efektif, seberapa proses yang dijalankan, proses hukum sekarang, semuanya tertutup atas nama tindakan-tindakan yang disebut untuk dan atas nama keadilan masyarakat. Inilah menurut kami beberapa catatan terhadap kinerja penegakan hukum sekarang. Sehingga hukum itu, apa yang kami sampaikan tadi, sudah dianggap sebagai monster, sesuatu yang menakutkan, tidak lagi sebagai dewi penyeimbang keadilan untuk kepentingan hukum itu sendiri. Hukum jauh dari unsur proteksinya, tetapi sudah mengedepankan fungsi penghukuman. Pada sisi lain, tindakan pencegahan rasa-rasanya tidak selaras dengan tindakan penindakan. Budaya hukum tentunya harus melahirkan sikap yang berada pada antisipasi. Itulah cita-cita hukum yang paling ideal. Hukum itu tidak hanya sekadar membunuh, membasmi, tetapi juga tuntutan hukum adalah bagaimana agar orang itu tidak melakukan, bagaimana agar ada tindakan pencegahan yang efektif. Selama pengawasan tidak ada,
cabang kekuasaan apalagi penegakan hukum itu secara efektif, ini akan melahirkan korban-korban monster yang namanya mesin hukum atas nama keadilan dalam tanda petik. Yang kedua, bagaimana penanganan kasus-kasus hukum? Disinilah menurut kami perlu ada transparansi publik agar ukuran atau capaian itu dapat dinilai. Ya, beberapa kasus yang terjadi kita sudah melihat tidak saja dalam proses, tetapi dalam hak untuk diproses secara hukum yang sama ini tidak mendapat tempat kan? Bagaimana misalnya dalam kasus-kasus tertentu ya, seorang tokoh dalam tanda petik itu sudah disebut, tetapi untuk dimintai keterangannya sebagai saksi pun tidak berjalan dengan baik. Ya, kita juga melihat adanya rekayasa bukti, adanya pengakuan-pengakuan yang dianggap tidak diakui sebagai bagian dari kritik terhadap penegakan hukum. Ini berbahaya kalau tafsir tunggal proses pemeriksaan itu hanya dimonopoli oleh euforia terhadap kelembagaan tersebut. Ini akan membahayakan bagi pembangunan hukum kita ke depan. Karena hukum melalui instrumen tersebut akan dikendalikan sebagai sarana untuk melakukan apa yang menjadi kehendak dari sang pemegang kekuasaan. Kita pada tahun 1965 telah mencatat catatan sejarah bagaimana stigma Partai Komunis Indonesia itu sekian puluh tahun akhirnya menjadi dalam tanda petik dosa bangsa ini. Metamorfosis dari kekuasaan politik yang demikian kita lihat dalam stigma terhadap kasus-kasus korupsi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Karena itu kita undang-undang hukum acara pidana yang memberi hak yang sama kepada semua lembaga penegakan hukum itu mestinya mendapat tempat yang signifikan. Sehingga kalau kita mengatakan bagaimana penanganan kasus-kasus hukum yang mencuat sekarang, kalau itu menyangkut struktur kekuasaan khususnya apa yang terjadi di Bank Senturi, menurut kami apa yang sudah dicatat oleh masyarakat, hukum itu tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah itu sudah terjadi. Ya, proses pelanjutan pemeriksaan atas orang-orang yang terindikasi terlibat tidak berjalan. Ya, padahal pembuktiannya gampang saja, tidak usah susah-susah karena yang menegakkan hukum itu justru ada dalam sistem yang menciptakan kasus-kasus itu. Jadi ini lingkaran setan ya dari sebuah penegakan hukum tadi. Selama yang namanya Komisi Pemberantasan Korupsi, kepolisian atau kejaksaan ya tidak diisi oleh orang yang kapabel, punya kredibilitas, tidak hanya sekedar menabur wacana, menabur citra seolah-olah bekerja, tetapi ternyata tidak bisa mempertanggungjawabkannya dalam capaian yang terukur, itu akan menimbulkan kinerja dari kelembagaan tersebut mengalami kemunduran. Kita mencatat bahwa lembaga-lembaga yang lahir akibat adanya tuntutan insidentil pada generasi kedua ketiga mengalami kemunduran. Komnas HAM ketika diisi oleh orang-orang yang kredibel pada generasi pertama luar biasa efektivitasnya. Tetapi kemudian generasi selanjutnya tidak dapat mempertahankan. Begitu juga Komisi Pemberantasan Korupsi di awal pembentukannya kita lihat diisi oleh orang-orang yang memang teruji dan masyarakat merasakan keadilan itu sebagai sesuatu yang menyatu dari tindakan yang dilakukan. Tapi generasi kedua ketiga telah dinaungi oleh target-target kepentingan-kepentingan tertentu. Prosesnya inilah membuat kita meragukan ya, kemampuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi termasuk penegakan hukum lainnya untuk menuntaskan agenda-agenda yang tadi disebutkan oleh memberikan tanggapan. Saya kira demikian, Bung Ketua Umum, terima kasih. Pak Alvan, tadi ada diskusi soal keadilan politik, keadilan ekonomi, keadilan sosial itu perlu direspons lebih jauh. Yang tadi itu yang warisan politik SBY tadi. Saya kira kan tadi ada pertanyaan setelah 2 periode pemerintahan SBY ini, itu kira-kira apa yang bisa kita catat dalam konteks politik dan demokrasi kan seperti itu. Jadi 10 tahun pemerintahan SBY dan yang hendak berakhir ini nyaris tanpa kesan yang
mendalam atau nyaris tanpa meninggalkan kesan yang bisa dicatat dengan apa itu mengesankan gitu ya. Tidak ada sesuatu yang kita anggap mengesankan. Bahkan ada dua catatan tadi yang kita garis bawahi. Pertama, tidak ada penguatan tradisi, penguatan institusionalisasi politik. Yang kedua, budaya demokrasi juga tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Jadi pemerintahan SBY 2 periode itu kan tidak memperkuat tradisi sistem presidensil. Padahal presiden dalam konstitusi kita, dalam sistem politik ketatanegaraan kita, itu memiliki mandat rakyat yang sangat kuat karena dipilih melalui pemilu. Tetapi dengan style kepemimpinannya, Pak SBY sebagai presiden itu tidak mencerminkan sebagai seorang presiden yang memperkuat sistem presidensial dalam kebijakan politiknya, dalam mengelola politik pemerintahannya. Bahkan dengan adanya setgap koalisi plus minusnya, itu menunjukkan bahwa upaya untuk memperkuat tradisi politik penguatan sistem presidensial itu tidak tercermin dengan baik dalam tradisi itu pemerintahan SBY 2 periode ini. Kemudian yang kedua, institusionalisasi politik itu tidak terwujud dan justru malah dikerdilkan sendiri oleh Pak SBY dengan tidak menunjukkan contoh yang baik dalam kepemimpinan politik dia. Artinya terjadi paradoks yang sangat ironis ketika Pak SBY sebagai seorang presiden, kepala negara, kepala pemerintahan, tetapi kemudian dia juga pada akhirnya mengelola partainya sendiri dengan mengambil alih kekuasaan yang ada di dalam partainya secara tidak etis. Itu menunjukkan bahwa demokrasi internal dalam sebuah partai politik itu pun juga tidak dipraktekkan dengan baik oleh kepemimpinan politik Pak SBY. Jadi secara makro politika, Pak SBY tidak memperkuat tradisi sistem pemerintahan presidensial. Secara mikro dalam pengelolaan partai politik, Pak SBY juga tidak menunjukkan atau memberikan contoh yang baik dalam konteks penguatan tradisi kelembagaan partai, dan apalagi yang lebih mendasar adalah menunjukkan atau mengelola partai politik dalam perspektif demokrasi internal yang sehat dan baik. Nah, itu saya kira yang membuat dalam perspektif politik tidak ada warisan yang sangat berarti, tidak ada warisan yang signifikan yang sangat mengesankan dalam kedua periode pemerintahan SBY ini. Saya kira itu catatan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Alvan. Pak, siapa mau nambah? Nambah apa sebenarnya? Ya karena bebas ya boleh lah. Tapi yang serius. Jangan nampaknya tidak suka sama SBY. Cinta saya kepada SBY itu melebihi cinta saya kepada Bu Ani. Jadi saya boleh tambahkan Pak Alvan, saya hanya menambahi dari yang sudah ada saja, nggak usah saya karang-karang. Setiap Presiden Republik Indonesia punya warisan, punya sesuatu yang kemudian dinisbatkan kepadanya, ya, diberikan kepadanya sesuai dengan apa yang telah dia lakukan. Misalkan kalau kita melihat yang berkembang, kalau kita melihat Soekarno, maka kita melihat Soekarno sebagai bapak kemerdekaan. Setuju? Karena dialah yang mendeklarasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau kita melihat Soeharto,
Anda benci atau sayang sama dia, tetap kita melihat sebagai bapak pembangunan. Pasti nggak ada yang tidak setuju, kecuali Pak Qasim Mulyadi. Jadi kalau Soekarno itu bapak kemerdekaan, Soeharto sebagai bapak pembangunan, maka Anda melihat Habibie itu sebagai bapak demokrasi. Kalian bukakan demokrasi seluas-luasnya Habibie. Kalau ingat Gus Dur bapak, maka Anda akan lihat Gus Dur sebagai bapak pluralisme. Ada yang menolak? Tapi tidak ada juga yang menolak bahwa ternyata SBY itu